Ya, saya melihatnya begini ya. Dulu itu kan GBHN sudah ada di masa Orde Baru. Lalu amandemen keempat katakanlah ya itu dihilangkan. Lalu ini sekarang akan dinaikkan. Nah, saya melihat ya, saya kenal dengan Pak Bambang Susatyo, dulu dekat saya dengan beliau. Nah, saya melihat kelihatannya MPR ini dan senior-senior di DPR gitu ya, katakanlah ingin memiliki legacy gitu loh. Ketika nanti mereka sudah tidak menjabat lagi, kelihatannya arahnya ke sana. Tapi soal mohon maaf ya kalau perlu atau tidak itu kan kita sudah mempunyai rencana pembangunan jangka tahunan ya kan, lalu jangka menengah lalu jangka panjang gitu kan. Nah ini kan sudah bisa dilakukan, sudah bisa jalan gitu loh. Sebenarnya tanpa mohon maaf tanpa GBHN pun jalan. Nah cuma persoalannya tadi saya melihat ya senior-senior yang di MPR itu lebih melihat kepada dia ingin memiliki legacy loh. Apa yang warisan yang baik yang akan diberikan kepada bangsa ini, kelihatannya ya GBHN itu gitu loh yang akan mereka wariskan ke depan. Tetapi apakah rakyat perlu? Mohon maaf, rakyat nggak perlu. Rakyat ini yang hari ini butuh makan, butuh sembako, butuh kesehatan gitu. Dalam konteks bernegara saya melihat gitu ya, ada perbedaan pandang tadi yang disampaikan oleh Mbak Bivitri dan Bang Nusirwansyah ya. Tetapi saya melihat kalau hanya berkutat kepada GBHN lalu terbatas hanya pada GBHN, bagi saya tidak terlalu penting, tidak terlalu urgen dalam konteks pembangunan bangsa ke depan. Karena tanpa itu pun bangsa ini jalan kok. Nggak pernah membicarakan haluan negara. Yang kita bicarakan sekarang adalah hal-hal yang sifatnya konkret. Nah, jadi kalau ini dipaksakan dari atas, top down, maka bisa diduga ini memang maunya elit politik. Bukan yang normal tadi dalam kondisi ada situasi seperti 98, tahun 49, tahun 50 dulu ya, waktu kita dengan Undang-Undang RIS dan Undang-Undang Dasar sementara, itu tidak ada konteks itu. Tapi tiba-tiba kita yang lagi repot dengan pandemi dan segala macam, dikenalkan dari atas, ini loh ada haluan negara yang kalian harus ikuti dan kami sebagai anggota MPR akan putuskan atas nama rakyat Indonesia. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Akademisi bongkar wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ini skenario untuk mempertahankan kekuasaan. Reformasi buat Indonesia makin mundur, yang maju hanya politisi. Akademisi soal wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45. Skenario untuk mempertahankan kekuasaan tanpa pemilu. Gelora.co. Akademisi politik Hamka belak-belakan memberikan pandangannya terkait wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas program pembangunan semesta berencana atau PPHN. Wacana yang digulirkan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo atau Bamsud untuk mengembalikan wewenang MPR itu pun membelah parlemen. Saat ini, partai politik yang mendukung amandemen adalah PDIP dan Partai Gerindra. Sementara itu, yang menolak adalah Partai Demokrat, Nasdem, Golkar, dan PKS. Partai politik lainnya hingga saat ini belum menyatakan sikap dengan tegas. Tak hanya itu, anggota DPD pun mengaku akan walk out jika wacana amandemen tetap dilanjutkan. Menurut Hamka, hal itu mengindikasikan ada kepentingan di balik wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pasti ada kepentingan tertentu yang melatar belakangi niatan untuk mengamandemenkan kembali Undang-Undang Dasar 1945, ujar Hamka kepada Genpi.co Jumat 27 Agustus. Pengajar di FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta itu pun mencurigai bahwa ada niatan dari pemerintah untuk memperpanjang kekuasaan. Saya curiga amandemen kali ini untuk mempertahankan kekuasaan lebih lama tanpa pemilu, ungkapnya. Prof. Haidar Nasir, jangan sampai gagasan amandemen Undang-Undang Dasar 45 menyalahi spirit reformasi. Wacana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 seyogyanya dipikirkan dengan hikmah kebijaksanaan yang berjiwa kenegarawanan autentik, bukan justru sebaliknya.
Apalagi jika wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berorientasi kepentingan pragmatis jangka pendek. Sebab itu jelas-jelas bertentangan dengan spirit reformasi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dibangun 76 tahun lalu. Demikian disampaikan Ketua Umum BP Muhammadiyah Prof. Haidar Nasir dalam pidato kebangsaan bertajuk Indonesia Moderat, Indonesia Milik Semua yang disiarkan secara live di kanal YouTube TV Muhammadiyah pada Senin siang 30 Agustus. Jangan sampai di balik gagasan amandemen ini menguat kepentingan-kepentingan pragmatis jangka pendek yang dapat menambah berat kehidupan bangsa, menyalahi spirit reformasi 1998, serta lebih krusial, bertentangan dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang, bangun, dan ditetapkan para pendiri negeri 76 tahun yang silam, tegas Haidar Nasir. Haidar menuturkan, para elit bangsa diharapkan belajar dari 4 kali amandemen di awal reformasi yang mengandung sejumlah kebaikan, tetapi masih menyisakan masalah lain yang membuat Indonesia kehilangan sebagian jati dirinya yang asli. Disinilah pentingnya hikmah kebijaksanaan para elit negeri di dalam dan di luar pemerintahan dalam membawa bahtera Indonesia menuju pantai idaman tuturnya. Indonesia yang bukan sekadar raga fisik, tetapi menurut Mr. Supomo, Indonesia yang bernyawa. Itulah Indonesia, jalan tengah, dan Indonesia milik semua. Demikian Haidar Nasir. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.